Alhamdulillah, puji serta syukur sepantasnya pertama-tama kita panjatkan kepada Allah atas nikmat yang terus-menerus Allah limpahkan kepada kita, tidak henti-hentinya sampai Allah mengatakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Andai engkau ingin menghitung nikmat, niscaya engkau tidak akan pernah mampu menghitungnya. Begitu banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah berikan kepada kita. Termasuk di surat Al-Fil Allah mengingatkan betapa banyak nikmat yang telah Allah karuniakan kepada mereka. Satu di antaranya berupa penyelamatan kaum Quraisy penduduk Mekah dari penyerangan pasukan gajah yang dipimpin oleh Abrahah, yang kemudian Allah Subhanahu wa taala abadikan dalam surat Al-Fil. Ya, Al-Fil ini turun setelah surat Al-Kafirun. Jadi masih periode Makkiyah, diturunkan di masa Rasulullah SAW berdakwah di kota Makkah. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan orang-orang Quraisy bukan karena mereka lebih baik ya dari pasukan Yaman yang dipimpin oleh Abraha, pasukan gajah ya. Jadi pasukan yang sangat banyak, salah satu di antaranya adalah pasukan yang membawa gajah gitu kan. Dan ini belum pernah gitu kan terjadi ya, kecuali di masa itu. Jadi Abraha ini ketika menyerang kota Mekah menggunakan di antaranya pasukan yang pasukan gajah gitu kan. Dia sendiri menunggangi pasukan gajah yang paling besar yang terkenal dengan sebutan Mahmud gitu kan ya. Nah, sekali lagi penyelamatan Allah Subhanahu wa taala bukan karena Quraisy ini, bukan karena penduduk Mekah ini jauh lebih hebat, lebih kuat. Ya, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala muliakan mereka karena mereka telah memuliakan Ka'bah, karena mereka lah orang-orang yang memelihara Ka'bah, karena mereka lah orang yang bertanggung jawab atas Ka'bah. Jadi kembali sebagaimana sebelumnya Ustaz Lukman pernah menyampaikan tentang pemuliaan Allah Subhanahu wa taala ke Ka'bah ya, karena Allah muliakan Ka'bah, kemudian orang-orang begitu sangat cintanya dengan Ka'bah gitu kan ya. Ya, orang-orang menghormati Ka'bah sehingga kemudian mereka pun menghormati orang-orang yang atau kaum yang Allah Subhanahu wa taala amanahi untuk menjaga dan memelihara serta bertanggung jawab atas pemeliharaan Ka'bah dan bertanggung jawab atas orang-orang yang berkunjung ke Ka'bah ya. Nah, adapun kisah penyerangan Abraha ini mungkin tidak akan panjang apalagi lebar ya, kita coba aja nanti mengambil ibrah pelajaran dari surat Al-Fil ini, bahwa peristiwa penyerangan Ka'bah ini terjadi di latar belakangi karena Abraha ini dia membuat satu bangunan berupa gereja yang sangat megah gitu kan di Yaman, di Son'a ya, yang kemudian dia beri nama bangunan gereja itu namanya Qulais ya, bangunan yang sangat megah berlapis emas gitu kan, yang belum ada gereja yang dibangun semegah semewah itu ya. Tapi intinya kemudian dia tidak merasa puas ya, sebelum manusia berpaling hijrahnya, berpaling kunjungannya, ziarahnya dari kota Makkah kemudian pindah ke Qulais ya. Jadi dia kemudian berniat untuk memindahkan, ada keinginan besar gitu kan, it's my dream gitu kan ya, kalau istilah sekarang it's my dream. Nah, apa mimpinya Abraha ini adalah memindahkan ziarahnya, kunjungan ya manusia dari Ka'bah ke Qulais, gerejanya yang telah dibangunnya begitu megah. Nah, kemudian keinginan si Abraha ini terdengarlah oleh seorang pemuda Quraisy ya, marahlah dia yang sampai kemudian dia mendatangi gereja Qulais. Sesampainya di gereja Qulais, kemudian dia mengotori gereja tersebut dengan kotorannya. Sampai kemudian intinya si Abraha ini murka. Ya, si Abraha ini marah. Ya, sehingga kemudian dia berniat ya, momen itu digunakan dia untuk menghancurkan Ka'bah. Ya, sehingga kemudian Abraha ini menyiapkan pasukan yang banyak. Nah, di antara pasukannya itu beliau menyiapkan pasukan gajah, ya. Nah, kemudian berangkatlah pasukan yang kuat ini, dan berbagai riwayat sampai kepada kita kalau kemudian berbagai kaum berupaya untuk mencegah, menghalangi
pasukan Abraha ini untuk datang ke kota Mekah, tapi kemudian tidak ada satupun kaum pasukan yang mampu mengalahkan kekuatannya pasukan Abraha ini. Singkat cerita, sampailah ke suatu wilayah ya namanya Mughamis ya. Beristirahatlah si Abraha ini. Ya, di Mughamis ini kemudian si Abraha ini beristirahat, dan dalam riwayat sebelum dia lebih jarak sekitar 40 km dari kota Mekah, dia sempat merampok gitu kan, di antaranya adalah 100 ekor unta milik Abdul Muthalib, ya, kakeknya Rasulullah SAW. Nah, kemudian singkat cerita, Abdul Muthalib ini datang ke Abraha ini, dan saat dia bertemu dengan Abraha ini, maka Abraha ini bertanya tentang kedatangan. Ya, si Abraha ini mengira kalau Abdul Muthalib ini ya datang kepadanya untuk memohon agar dirinya tidak jadi menginvasi gitu kan, menghancurkan Ka'bah, menyerang Ka'bah. Ya. Maka kemudian Abdul Muthalib menyampaikan bahwa sesungguhnya dia datang kepada dirinya hanya untuk membebaskan 200 ekor unta, gitu kan? Ya, bebaskan unta yang telah kau rampas, kata Abdul Muthalib. Ya, aku pikir, kata Abraha, kau seorang yang begitu karismatik, kau orang yang bertanggung jawab atas keberadaan Ka'bah. Aku pikir kau datang kepadaku ingin memohon kepadaku agar aku ya membatalkan rencana untuk menghancurkan Ka'bah. Ya, tapi kau datang kepadaku hanya untuk 200 ekor unta itu. Kata Abdul Muthalib, demi Allah ya, bahwa sesungguhnya Ka'bah itu milik Allah. Biarlah Allah Subhanahu wa taala yang akan menjaga dan memeliharanya. Biarlah Allah Subhanahu wa taala yang akan menjaganya dari kezaliman, dari penyerangan yang akan kau lakukan. Sementara 200 ekor unta itu adalah milikku, dan aku memiliki tanggung jawab untuk membebaskannya. Ya. Nah, akhirnya kemudian Abraha ini menyiapkan pasukannya, dan si Abraha ini memberikan pesan kepada Muthalib, ya, sampaikan kepada pendudukmu, ya, sampaikan kepada kaummu untuk menghindar, karena aku datang ke kota Mekah tidak untuk memerangi siapapun, kata dia. Aku datang ke kota Mekah hanya untuk menghancurkan Ka'bah. Ya, menghindar. Ya, jangan menghalangi kedatanganku ke kota Mekah. Kedatanganku hanya ingin menghancurkan Ka'bah, tapi kalau seandainya dihalangi, ya, maka tidak segan untuk dibunuh. Ini hampir persis sama gitu kan perkataan Abraha ini dengan perjanjian Rasulullah SAW di Hudaybiyah dulu, sehingga kemudian nanti untanya Nabi si Quswa ya itu mogok gitu kan, mogok. Dan mogoknya si Quswa ini dikatakan oleh Nabi, demi Allah gitu kan, demi Allah, Quswa ini bukan bukan binatang yang memiliki tabiat untuk mogok seperti ini. Kata Nabi, pasti Allah Subhanahu wa taala telah menahannya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah menahan pasukannya Abraha, ya. Nah, kisahnya ketika si Abraha ini mau mengerahkan si pasukannya ini, maka saat diperintahkan si gajah-gajahnya itu untuk bergerak masuk kota Mekah, maka tidak bergerak, tidak bergeming sedikit pun. Ya, tidak bergeming sedikit pun. Ya. Sampai kemudian diarahkan ke mana, ke arah apapun gitu kan, dia bergerak, tapi ketika diarahkan kembali ke kota Mekah, maka tidak mau bergerak lagi. Ya, diarahkan selain Ka'bah dia bergerak, ya, tapi kemudian ketika diarahkan kembali ke Ka'bah, ya, kalau orang Sunda bilang habenagen, nah, merod katanya, mogok, tidak mau bergerak. Ya, sampai akhirnya dalam keadaan kebingungan seperti itu, maka Allah Subhanahu wa taala mengutus ya ribuan ababil, burung yang berbondong-bondong, ribuan burung yang datang dari arah laut. Ya, burungnya kecil, ya teman-teman, burungnya kecil, ya, tidak besar, tapi burung-burung itu membawa di setiap burung itu membawa 3 butir batu, 1 butir di paruhnya dan 2 butir di kakinya. Ya, Allah gambarkan dalam surat Al-Fil itu, kemudian batu-batu itu dilemparkan. Tapi masalahnya batu itu bukan sembarang batu, ya, tapi min sijil gitu kan, menjadi batu yang terbuat dari tanah yang sangat panas. Dalam riwayat batu itu memang diambil dari neraka gitu.
yang kemudian ribuan burung yang bawa batu-batu kecil itu, kemudian ketika berada tepat di atas pasukan Abraha, maka batu-batu itu dilemparkan. Batu-batu itu dilemparkan, dan setiap batu yang mengenai tubuh-tubuh pasukan Abraha ini, maka batu itu akan mengenai tubuh dan kemudian masuk tembus ya ke tubuhnya, sehingga kemudian bolong-bolong lah gitu kan si tubuh-tubuh pasukan Abraha ini. Ya, sehingga kemudian mereka kucar-kacir. Allah gambarkan bagaimana kondisi mereka ya ketika dihujani dengan batu-batu yang sangat panas itu, mereka tubuhnya itu bolong-bolong seperti daun kering yang dimakan oleh ulat. Ya, nah Allah kisahkan ini sekali lagi dalam surat Al-Fil, kata Allah, alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap tentara gajah? Ya, alam yaj'al kaidahum fi tadlil, bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka untuk menghancurkan Ka'bah itu sia-sia, kata Allah. Ya, wa arsala alaihim tayran ababil, dan dia mengirimkan ya kepada mereka burung-burung yang berbondong-bondong. Ya, tarmihim bihijaratin min sijil, yang melempari mereka dengan batu berasal dari tanah yang terbakar. Faja'alahum ka'asfim ma'kul, lalu dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Nah, teman-teman, dari Al-Fil ini Allah Subhanahu wa taala ingin menyampaikan satu pesan kepada kita tentang kemuliaan Ka'bah. Ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan siapapun yang memuliakan Ka'bah. Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan siapapun yang hatinya senantiasa tertaut dengan Ka'bah. Makanya di dalam Al-Qur'an ketika berbicara tentang hadzal baladil amin, gitu kan, yang disebut dengan baladil amin itu adalah kota Makkah Al-Mukarramah yang di dalamnya ada Baitullah. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kata balad itu dengan mengawalinya dengan kata hadza. Hadza itu menunjukkan kata tunjuk dekat. Wa hadzal baladil amin, dan demi negeri yang aman ini. Kata para ulama menggunakan kata ini padahal sesungguhnya kota Mekah itu jauh barangkali termasuk dari Indonesia. Tapi Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Ka'bah itu dengan kata ini yang menunjukkan kata dekat, ini menunjukkan, menggambarkan bahwa kota Mekah, bahwa sesungguhnya Ka'bah, Baitullah akan senantiasa dekat di hati-hati orang yang beriman. Ya. Jarak tidak akan menjadi tolak ukur. Ya. Bagaimana kedekatan orang-orang beriman kepada Ka'bah. Ya, semua orang-orang yang beriman kepada Allah, semua orang-orang yang beriman kepada hari akhir, semua orang-orang yang mencintai Allah dan Rasul-Nya akan senantiasa merasakan betapa Ka'bah itu dekat di hati. Betapa Ka'bah, betapa Baitullah itu akan senantiasa dirindukan oleh jutaan umat Islam. Ya, bolehlah barangkali kita pernah berkunjung kemanapun di dunia ini, tapi kerinduan untuk mengunjungi Ka'bah tidak akan seperti kerinduan ya mengunjungi wilayah atau tempat-tempat lain selain Ka'bah. Ka'bah, Baitullah akan senantiasa dirindukan oleh umat yang berharap mereka berjumpa dengan Allah dan hari akhirat. Itulah kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kata-kata baladil itu dengan kata hadza. Di dalam Al-Quran ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan kota Makkah, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan Baitullah, Makkah, ya, Ka'bah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menggunakan kata hadza. Ya, oleh karena itu mudah-mudahan teman-teman semua Allah Subhanahu wa taala senantiasa ikatkan hati kita dengan Baitullah. Allah Subhanahu wa taala senantiasa tumbuhkan dalam diri kita kerinduan untuk mengunjungi Baitullah. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengundang kita segera untuk mendatanginya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kita untuk mampu bersujud ya di tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersujud. Kita mampu beribadah di tempat para sahabat yang beribadah. Kita mampu mengabdi, ya, berzikir, ya, lisan kita, ya, melidahi lisan kita dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, membasahi lidah kita dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala di tempat dulu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya berzikir, bersujud ruku, ya, di tempat di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat bersujud.
dan ruku gitu ya. Nah, sekali lagi semoga perasaan itu senantiasa Allah Subhanahu wa taala tanamkan dalam diri kita ya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala sempatkan kita untuk berjumpa, bertemu di Baitullah, kita beribadah bersama ya. Mudah-mudahan kita juga bisa khataman bersama di sana ya, sehingga semakin lengkaplah gitu kan kebahagiaan kita di program khataman ini, karena semoga Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita ya, berikan Allah rizki, jalan kepada kita untuk bisa sama-sama beribadah ya di Baitullah, kita mengaji bareng, kita sama-sama bersujud beribadah, ruku sebagaimana Rasulullah SAW sujud, ruku dan beribadah, baca Al-Quran di kota Mekah. Barangkali ini doa harapan pagi ini gitu kan ya, yang mungkin pelajaran dari surat Al-Fil. Semoga sekali lagi Allah senantiasa tanamkan kerinduan dan Allah Subhanahu wa taala jumpakan kita di Baitullah.